Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Aulia Nur Sabani dari kelas Farmasi 2C Universitas Perjuangan dengan nomor induk mahasiswa 2004010071. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester saya pada mata kuliah Kimia Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Sri Rizky Nur Endah, Magister Sains. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kation golongan 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kimia analisis. Kimia analisis adalah studi yang mempelajari cara-cara menganalisa zat kimia yang terdapat di dalam suatu senyawa atau larutan yang akan dianalisa jenis zatnya ataupun jumlah kadarnya. Kimia analisis terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada kimia analisis kualitatif, bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ion-ion penyusun senyawa organik, garam logam organik yang sering digunakan dalam dunia kefarmasian, baik sebagai zat berkhasiat atau sebagai bahan pembantu. Yang kedua ada kimia analisis kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kadar sampel atau senyawa. Selanjutnya ada perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Perbedaannya, tujuan analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menentukan keberadaan suatu zat, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah zat atau banyaknya senyawa pada suatu sampel. Untuk hasil analisisnya, pada umumnya analisis kualitatif memberikan hasil analisa berupa data secara objektif. Untuk analisa kuantitatif umumnya memberikan hasil analisis berupa data secara matematis atau numerik. Teori dasar kimia kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa preaksi, diantaranya preaksi golongan dan preaksi spesifik. Kedua preaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Analisis kualitatif berdasarkan sifat kimia melibatkan beberapa reaksi di mana hukum kesetimbangan massa sangat berguna untuk menentukan ke arah mana reaksi berjalan. Sebagai contoh yaitu reaksi redoks, reaksi asam basa, kompleks, dan reaksi pengendapan. Sedangkan analisis kualitatif berdasarkan sifat fisikanya dapat mengamati langsung secara organoleptis seperti bau, warna, terbentuknya gelembung gas, ataupun terbentuknya endapan yang merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Kemudian ada prinsip pendahuluan analisis kation. Pada analisis kualitatif kation perlu dilakukan penggolongan agar memudahkan dalam mengidentifikasi ion-ion dalam cuplikan. Proses identifikasi berdasarkan pada 3 jenis reaksi utama, yaitu yang pertama pembentukan endapan berwarna. Hal ini terjadi bila ion dan dalam larutan bereaksi dengan suatu preaksi pada keadaan tertentu. Yang kedua, pembentukan warna larutan yang karakteristik, biasanya menggunakan preaksi yang selektif dan spesifik. Dan yang ketiga, pembentukan gas yang ditimbulkan dari reaksi dengan asam basa atau preaksi yang selektif. Pada analisis kualitatif kation, sebelum dilakukan uji penggolongan kation, kita akan melakukan uji pendahuluan yang di dalamnya terdapat uji organoleptis, adalah pengamatan langsung secara alat indera seperti bentuk sampel, warna, serta bau dari sampel tersebut. Yang kedua, uji keasaman berdasarkan pada perubahan sifat senyawa atau sampel tersebut apakah bersifat asam, basa, ataupun netral. Yang ketiga, uji mikroskopis adalah uji dengan bantuan mikroskop untuk melihat bentuk kristal dari senyawa atau sampel yang akan digunakan. Yang keempat, uji nyala adalah pengamatan warna nyala yang dihasilkan oleh sampel yang dipanaskan di atas nyala api bunsen. Dan yang kelima, uji kelarutan dilakukan terhadap larut utama yaitu air.
Kalau larut dalam air bisa berupa garam tertentu atau senyawa polar. Berdasarkan karakteristik kation terhadap reagensia, analisis kualitatif pada kation diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, yaitu yang pertama golongan klorida, yakni kation-kation yang membentuk endapan dengan reaksi klorida, yaitu Ag, Pb, dan Hg. Yang kedua golongan sulfida, yakni pembentukan garam sulfida yang tidak larut atau sedikit larut dalam asam atau air oleh kation-kation Hg, Pb, Cu, Cd, Bi, As, Sb, dan Sn. Yang ketiga, golongan hidroksida, yakni kation-kation yang membentuk hidroksida yang sukar larut dalam air yaitu Fe, Al, Cr, dan Mn. Golongan sulfida dalam suasana netral atau basa, yakni pembentukan garam sulfida dalam suasana netral atau basa seperti kation Ni, Co, Mn, dan Zn. Dan yang kelima, golongan sisa, yakni kation-kation yang tidak mengendap dengan reaksi karbonat, yaitu NH+, K+, dan Na+. Kemudian ada analisis kation golongan 1. Kation golongan 1 adalah kation yang akan menghasilkan endapan garam klorida ketika direaksikan dengan HCl encer. Kation golongan 1 yaitu Pb2+, Hg22+, dan Ag+. Kation ini membentuk endapan putih ketika bereaksi dengan HCl encer. Endapan yang terbentuk antara lain PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Berikut reaksi pengendapan kation golongan 1 oleh asam klorida encer. Yang pertama, Ag+ ketika ditambahkan dengan HCl akan membentuk endapan putih AgCl. Yang kedua, Pb2+ ketika ditambahkan dengan HCl akan membentuk endapan putih PbCl2. Dan yang terakhir, Hg22+ ketika ditambahkan dengan HCl akan membentuk endapan putih Hg2Cl2. Secara umum, pemisahan anggota kation golongan 1 dapat dilakukan dengan cara pemisahan terlebih dahulu PbCl2 dari endapan AgCl dan Hg2Cl2. Endapan PbCl2 larut dalam air panas dan membentuk kristal seperti jarum setelah dingin. Sedangkan AgCl2 dan Hg2Cl2 tidak larut dalam air panas. Setelah PbCl2 terpisah, selanjutnya AgCl dan Hg2Cl dapat dipisahkan dengan cara menuangkan larutan amonia panas pada endapan tersebut. AgCl akan larut dalam amonia panas membentuk kompleks diamin argentat. Sedangkan endapan Hg2Cl2 oleh larutan amonia panas diubah menjadi campuran HgNH2Cl. Dan Hg yang membentuk endapan berwarna hitam. Identifikasi kation Pb2+ atau timbal. Digunakan larutan PbNO32 atau PbCH3COO2. Dasar PbCl2 larut dalam air panas bila dingin mengkristal kembali. Reaksi identifikasi. Filtrat yang diperkirakan mengandung Pb2+ dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, filtrat diperlakukan sebagai berikut. Filtrat pada tabung 1 ditambahkan larutan K2CrO4 tetes demi tetes sambil disentrifugasi akan membentuk endapan berwarna kuning yang tidak larut dalam asam asetat encer dengan reaksi sebagai berikut. Pb2+ ditambah CrO4 akan menghasilkan PbCrO4 dengan endapan kuning. Kemudian, filtrat pada tabung 2 ditambahkan larutan kalium iodida tetes demi tetes sambil disentrifugasi membentuk endapan PbI2 yang berwarna kuning. Endapan ini larut dalam air mendidih menjadi tak berwarna dan kemudian pada saat dingin akan mengendap membentuk kristal-kristal kuning. Reaksinya adalah Pb2+ tambah 2I akan menghasilkan PbI2 dengan endapan kuning. Filtrat pada tabung 3 ditambahkan larutan asam sulfat encer tetes demi tetes sambil disentrifugasi menghasilkan endapan berwarna putih yang larut dalam larutan amonium asetat. Reaksinya adalah Pb2+ ditambah SO4 akan menghasilkan PbSO4 endapan berwarna putih. Filtrat pada tabung 4 didinginkan sehingga larutan akan menjadi keruh karena terbentuk kristalin putih PbCl2. Tujuan dari sentrifugasi pada uji identifikasi Pb2 yaitu agar filtrat yang diperkirakan adalah Pb2+ dapat bereaksi secara sempurna dengan reaksi-reaksi yang telah ditentukan.
Jika filtrat merespon semua reaksi seperti yang telah dipaparkan di atas, maka disimpulkan bahwa di dalam filtrat terkandung Pb2+. Identifikasi kation Ag+ atau perak. Uji identifikasi menggunakan larutan AgNO3. Uji identifikasi yang dapat dilakukan untuk memastikan adanya Ag+ pada hasil pemisahan anggota kation golongan 1 adalah sebagai berikut. Mula-mula, filtrat yang diperkirakan mengandung Ag+ dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian filtrat yang berada pada masing-masing tabung diperlakukan sebagai berikut. Filtrat pada tabung 1 direaksikan dengan HNO3 encer. Penambahan HNO3 pada filtrat dilakukan secara perlahan tetes demi tetes sambil disentrifugasi. Reaksi ini akan menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih. Filtrat pada tabung 2 ditambahkan beberapa tetes larutan Ki dan akan membentuk endapan kuning muda AgI. Reaksinya adalah AgNH3 2+ ditambah I akan menghasilkan AgI tambah 2NH3. Filtrat pada tabung 3 ditambahkan beberapa tetes larutan HBr sehingga akan bereaksi membentuk AgBr endapan putih. Ketika filtrat yang diperkirakan mengandung Ag+ direaksikan pereaksi di atas akan menghasilkan suatu senyawa dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa filtrat benar-benar mengandung Ag+. Identifikasi kation Hg2+ atau merkuri. Digunakan larutan HgNO3 atau HgCl2. Sebelum melakukan uji identifikasi raksa 1 pada campuran hasil pemisahan AgCl dan Hg2Cl, hasil pemisahan yang berupa endapan HgNH2Cl dan Hg perlu dilarutkan terlebih dahulu menggunakan aqua regia. Reaksi HgNH2Cl dan Hg dengan aqua regia akan menghasilkan larutan HgCl2 yang nantinya akan diuji konfirmasi untuk memastikan apakah hasil pemisahan AgCl dan Hg2Cl benar-benar mengandung Hg2+ atau tidak. Aqua regia merupakan pelarut yang dapat melarutkan logam-logam berat seperti Hg. Mula-mula dibuat larutan aqua regia yang terdiri dari campuran HCl pekat dan HNO3 pekat dengan perbandingan 3:1. Kemudian aqua regia ditambahkan tetes demi tetes ke dalam gelas kimia yang telah berisi endapan HgNH2Cl dan Hg. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 2HgNH2Cl ditambah 2HCl ditambah 2HNO3 akan membentuk 2HgCl2 ditambah 2NO ditambah N2 dan ditambah 4H2O. Kemudian 3HGS ditambah 6HCl ditambah 2HNO3 akan membentuk 3HgCl2 dan ditambah 2NO dan 4H2O. Reaksi di atas menghasilkan gas NO yang berwarna coklat. Campuran pada langkah 2 dipanaskan sampai kelebihan asam pada campuran tersebut habis. Hal ini akan ditandai dengan tidak terbentuk kembali asap berwarna coklat. Kesimpulan, kimia analisis adalah studi yang mempelajari cara-cara menganalisa zat kimia yang terdapat di dalam suatu senyawa atau larutan yang akan dianalisa jenis zatnya ataupun jumlah kadarnya. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Reaksi yang paling umum digunakan dalam mengklasifikasikan kation adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Kation yang bereaksi dengan asam klorida membentuk endapan garam klorida merupakan kation golongan 1 yang termasuk golongan ini adalah Pb2+, Hg22+, dan Ag+. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.